Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan, ya ini adalah lanjutan dari analisa yang saya sampaikan kemarin. Posisi daripada candle di hari Selasa kemarin ya berhasil breakout. Ya, ini ada impulsif bullish dan berhasil breakout di atas 1956.84 yang menjadikan area open bears ini ya, atau dominan break terjadi di posisi ini. Artinya ada perkembangan yang akan terjadi yaitu bullish sampai dengan target pertama dan target kedua. Tentunya itu saya akan gambarkan dengan potensi ya, semoga aja ada retest atau koreksi dulu ya. Artinya bullishnya ini juga bullish untuk koreksi. Dengan adanya konfirmasi impulsif yang sangat kuat, Anda bisa lihat sebelumnya kemarin dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai $15 per troy ounce, yaitu membentuk titik terendah di 1931.95. Kemudian mendekati sesi Amerika dan memasuki sesi Amerika terjadi penguatan kembali ya tentunya, dan membentuk di mana buyer memiliki momentum yang sangat kuat hingga membentuk impulsif bullish dan close di atas daripada 1956.84. Menurut saya ini menunjukkan aktivitas akan terjadinya bullish untuk koreksi karena candle impulsif ini dari 1, 2, 3 berhasil memakan daripada candle impulsif bearish atau membentuk sebuah pola dominan break. Sekarang saya akan masukkan Fibo Musang ya, dengan menarik dari titik break yang paling tinggi di sini ya. Ini adalah breaknya dan saya tarik sampai dengan titik terendahnya yaitu mendekati area 1931.95 ya, seperti ini. Oke, dan saya menemukan target pertama dan target kedua. Target pertama di 1976.13. Ini adalah target pertama. Oke, ini adalah target pertamanya. Maka akan menguji wilayah tersebut. Yang pertama yaitu di area 61,8%. Dan kemudian yang kedua ada di 2003.44. Ini adalah target berikutnya di 2003.44. Artinya seperti ini, ketika ada market XAU/USD naik menuju target pertama sampai dengan target berikutnya di target kedua. Di sini saya ganti warna menjadi biru ya. Ini saya ganti warna biru dari target keduanya. Dan tinggal dicari informasinya ya, atau konfirmasinya di wilayah area ini, apakah nanti di posisi ini betul-betul ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3-inch shutdown yang menunjukkan aksi penurunan kembali. Karena secara struktur masih dalam posisi bearish ya, maka saya katakan ketika terjadi kenaikan dan saya memiliki target pertama sampai dengan target kedua dulu minimal. Di sini potensinya memang ada konfirmasi dari pembentukan posisi ini ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga aja ini berjalan dengan baik dan menuju area targetnya. Tapi dengan harapan minimal ada koreksi dulu ya, dimana ada 1945, kemudian ada 1953. Ini adalah area-area yang menurut saya memiliki potensi akan terjadi koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Oke, sekarang kita akan cek sekali lagi ya dari posisi dominan break ini di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Kita cek di time frame 4 jam ya. Oke, saya akan merapikan dulu ya, supaya tidak terlalu banyak garis-garis atau gambaran-gambaran. Ini saya akan hapus dulu. Konfirmasi dari trendline bawah juga saya hapus. Oke. Nah, perhatikan di sini. Secara keseluruhan posisi terakhir ini ada candle time frame 4 jam ya. Dorongan bullish ini kuat ketika membentuk bullish engulfing ya kemarin dan menyentuh order block time frame 1 jam. Kemudian ada pergerakan impulsif dan berhasil breakout di atas trendline yang di atas. Oke, kemudian di posisi berikutnya pukul 8 malam ya. Di sini melanjutkan kenaikannya meskipun sempat terjadi penurunan. Artinya zona sell yang sudah kita gambarkan di posisi ini
sudah direspon ya, cukup lumayan, nanti kita ukur penurunannya. Dan kemudian kembali lagi menguat, tapi body candlenya atau volumenya tidak membentuk sebuah volume yang lebih tinggi daripada candle sebelumnya. Bahkan di akhir sesi penutupan time frame 4 jam dari jam 12 sampai dengan jam 4 pagi membentuk candle long legs doji. Seharusnya dengan posisinya ada long legs doji di akhir sesi penutupan seperti ini ya. Ini harusnya dengan perubahan warna candle 1, 2, 3 dan candle keempatnya ada bearish. Menurut saya ini menunjukkan aksi akan terjadinya retest kembali ya. Nanti kita akan cek retest kembali dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Harusnya seperti itu gambarannya. Karena kalau posisinya ini terjadi retest, maka akan menguji kuat wilayah 1953.41 dan kemudian 1945.60, di mana memang pergerakan saat ini ya, kalau kita lihat di time frame weekly pun itu berada di atas daripada open weekly 1946.42. Artinya open di candle weekly ya untuk minggu ini itu saat ini market berada di atas daripada open. Artinya dorongan bullishnya sangat kuat, momentum bullishnya sangat kuat di awal-awal minggu ini ya. Itu gambarannya. Dan apakah ini akan melanjutkan koreksinya dari zona sell yang sudah memang sebenarnya sudah direspon? Tentunya ini saya akan hapus dulu ya, sebentar, ini saya hapus dulu. Ini yang saya akan hapus, kemudian saya akan geser posisinya seperti ini ya. Dan saya akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Saya akan membahas untuk skenarionya karena saya memiliki ternyata area daripada target pertama dari penarikan Fibo Musang ya, di sini yang saya sampaikan tadi itu tepat berada di zona sell dan berada di order block yang ada di time frame 4 jam. Ini adalah salah satu momentum menurut saya. Bisa juga ketika dia bergerak naik menuju order block time frame 4 jam di area zona sell dan melanjutkan penurunan. Make sense sih menurut saya. Kenapa? Karena ketika ini yang nanti akan terjadi kenaikan, range kalau kita ukur ya, ingat salah satu yang sering saya katakan, weekly itu membentuk biasanya range itu berkisaran $50. Jadi artinya kalau dia menguat sampai dengan wilayah order block time frame 4 jam atau zona sell kita selanjutnya dan berada di target pertama dari penarikan Fibo Musang, itu sudah berada di area range $50. Anda perhatikan di situ. Oke ya, jadi artinya masih memungkinkan make sense akan terjadi kenaikan dan kemungkinan area tersebut akan menjadikan titik reversal atau penurunan yang cukup signifikan baik secara keseluruhan ya, karena saya melihatnya selama 1 minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, saya melihatnya ada potensi seperti itu karena nggak tahu ya, gambaran saya di minggu ini adalah minggu terakhir untuk penurunan gitu. Meskipun ada dorongan bullish terjadi, saya masih fokus untuk area zona sell. Seperti halnya di posisi ini ya, 2 kali ya kita mendapatkan area yang pertama counter trend dan dia naiknya cukup signifikan hingga $30 lebih ya ini kenaikannya. Kalau kita ukur, sebentar kita ukur dulu di posisi ini. Ini udah mencapai $31,62, artinya ada kenaikan 1,64%. Dan penurunan dari respon area base ataupun order block ya, di posisi ini ada order block. Nah, di sini ya, atau area supply ini ada responnya ya. Anda bisa lihat. Dan di sini cukup lumayan dari penurunannya ini. Kita akan cek ya responnya dari posisi ini turun hingga mencapai kurang lebih $12,36 per troy ounce ya. Artinya per lotnya jika mana entry di wilayah tersebut bisa mendapatkan berkisaran antara 10 juta sampai dengan 12 juta untuk per satu lotnya. Itu gambarannya ya dari pergerakan saat ini. Dan kecenderungan market setelah terjadinya pergerakan impulsif ini membentuk sebuah area korektif atau koreksi ya, atau konsolidasi. Ya, ini membentuk sebuah konsolidasi ya, tadi sudah kita bahas di time frame 4 jam. Ada kemungkinan terjadinya pergerakan doji ya, tadi kita lihat. Oke, ini sekarang kita hapus. Menurut saya skemanya sebenarnya masih sama ya. Cuman saya mau lihat ini ada area-area yang akan dituju karena saya saat ini fokus akan terjadinya kenaikan kembali
ya, karena pembahasan news pun dari yang saya sampaikan di jadwal kalender ekonomi yang minggu kemarin sudah saya bahas, itu kecenderungannya memiliki pelemahan ya untuk data-data ekonomi selama 1 minggu ini sampai dengan hari Jumat. Ketika data tersebut melemah ya, prediksinya ya, forecastnya, itu indeks dolar pasti akan terjadi penurunan dan tentunya XAU/USD akan terjadi kenaikan. Meskipun kita saat ini masih menunggu hasil keputusan anggota daripada DPR ya mengenai utang Amerika Serikat yang memang sudah disetujui oleh Presiden Amerika ya, Joe Biden, dan Ketua DPR di sana, McCarthy ya, di mana mempersetujui akan menambah hutang tersebut dengan klausal yang beberapa yang tentunya membutuhkan tanda tangan atau persetujuan dari anggota DPR dan Senat. Dan itu akan keputusannya sampai nanti tanggal 5 ya posisinya, dan tentunya pasti akan berpengaruh pada pergerakan XAU/USD ya. Menurut saya jika mana itu disetujuin, maka memberikan dampak positif untuk indeks dolar ya. Gambaran saya seperti itu. Dan lanjutannya XAU/USD akan terjadi penurunan. Makanya saya katakan di minggu ini saya masih menunjukkan aksi penurunan ya untuk analisa saya. Karena ini saya tunjukkan sedikit ya di weekly. Saya akan bahas lagi di weekly. Anda perhatikan, kalau saya di weekly ini beberapa kali ketika market koreksi ya atau turun seperti ini setelah terjadinya impulsif. Kalau weekly kan impulsifnya masih sangat kuat ya. Ini impulsif, ini korektif. Itu biasanya korektif itu membentuk 4 kali candle turun. Artinya seperti ini, 1, 2, 3. Harusnya keempat ini akan ditutup candle turun sampai nanti hari Jumat. Itu gambaran saya. Minimal long legs doji lah membentuk di pola minggu ini. Gitu. Kenapa? Anda bisa lihat ya, nih sebelum-sebelumnya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, baru dia bullish, impulsif, dia bergerak naik. Ya, ini selalu seperti itu rata-rata. Apalagi kalau kita lihat di tahun 2022 ya, di posisi ini kan impulsif bearish, korektif, impulsif bearish, korektif. Setiap korektif atau koreksi itu membentuk sebuah 4 kali candle ya. 1, 2, 3, 4 dia turun ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 dia turun. 1, 2, 3, 4 dia turun. Dah, baru di sini ada perubahan struktur ya dari descending channel ya atau channel penurunan dan terjadi change of character, dia bergerak naik kembali. Dan saat ini memang berada di channel bullish ya, sudah saya sampaikan di weekly analisa kemarin. Cuman saya melihatnya semoga aja minggu ini masih ditutup di candle bearish, minimal long legs doji, artinya kembali lagi menuju area open weekly-nya ya 1946.42, minimal sampai area situ ya. Setelah itu kita akan membutuhkan konfirmasi satu lagi di minggu ini. Ini gambaran ya, cuplikan yang perlu saya sampaikan juga. Oke, jadi menurut saya make sense dengan adanya pergerakan saat ini terjadi penguatan atau bullish ya, karena kita ketahui news yang ada saat ini memang memberikan dorongan pelemahan pada indeks dolar, dan tentunya indeks dolar pun sampai dengan posisi saat ini terlihat terjadinya pelemahan ya atau penurunan atau koreksi. Oke, itu gambarannya ya. Sekarang saya akan lanjutkan untuk skenarionya. Ini saya hapus dulu ya, saya bersihkan dulu. Untuk zona buy masih saya jadikan acuan, tidak saya hapus, masih saya jadikan acuan. Sebentar ya. Saat ini tadi saya katakan ya, saat ini masih membentuk konsolidasi, artinya besar kemungkinan kalau sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tidak menunjukkan aktivitas terjadinya bullish kembali ya, karena kita tadi lihat ada perubahan struktur warna candle 4 jamnya tadi kan bullish dan kemudian di akhir sesi kan ada long legs doji ya. Jadi artinya masih ada potensi terjadinya retest kembali. Sebenarnya ini udah retest, tapi nggak tahu, saya melihatnya di posisi ini saya kasih kotakannya ya, masih dalam area kotak di sini loh. Nah, di wilayah area ini adalah range di mana market akan membentuk pola konsolidasi ya di area ini. Nah, di kisaran 1963.54 sampai dengan minimal low monthly sebelumnya ya 1949.67 di wilayah area tersebut. Artinya kalau saya sih melihatnya semoga aja, karena tadi kan ada pembentukan
kita tarik Fibo Musang ya. Ini ingat tadi sudah saya sampaikan, maka tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir. Ini adalah Fibo Musangnya ya. Kita tarik dan kita mendapatkan targetnya. Harapan saya minimal dia retest dulu atau koreksi. Dan saya menemukan area yang paling terdekat memang 1953 sampai 1945. Poin 60 adalah area golden level. Dan kalau kita tarik di 50% juga area ini yang menjadikan minimal koreksi ya sampai area sini. Cuman kalau kita targetkan area yang memiliki potensi kuat akan terjadinya penurunan dan terjadi kenaikan kembali. Kalau di time frame 1 jam kan ini tidak kelihatan ya. Coba kita cari time frame yang lebih kecil. Ini 30 menit, ada sih di posisi tersebut ya. Oke, nah di time frame 15 menit kalau kita tarik paling bawah ya. Kalau kita tarik paling bawah itu di sini ada order block di wilayah rally base rally ya di time frame 15 menit. Menurut saya ini bisa dijadikan acuan ya. Nih ada bisa dijadikan acuan di wilayah ini. Sebentar. Ini saya akan jadikan zona buy ya. Ini menjadikan zona buy posisi tersebut ya di sini ya. Ini ada order block ya di situ. Saya akan jadikan zona buy. Ketika ada konfirmasi ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di wilayah area ini saya akan buy. Oke, ini adalah zona buy-nya. Kalau kita hitung range-nya pun apakah mampu sampai area sana. Kita cek ya. Oke, $15 saya rasa sesi Asia sampai dengan sesi Eropa jika mana betul-betul melemah bisa sih sampai area sini gitu sebelum terjadinya news. Tapi kalau news riskan ya karena kita sudah membahasnya di mana news yang ada di Amerika saat ini itu mendorong daripada indeks dolar itu terjadi pelemahan gitu. Ya, jadi kalau sampai nanti sesi Eropa tidak mampu mendekati order block ini, rawan juga akan terjadi yang namanya kenaikan. Makanya kalau batas paling bawah di area ini ya, sebentar tadi kita mendapatkan di 30 menit itu jelas posisinya. Sebentar, di sini kita akan coba. Nah, di sini ya gambaran saya ini kan ada posisi yang terakhir ya, swing terakhirnya kan di sini nih. Kita coba lihat lah nanti cek di posisi ini ya, memasuki area kurang lebih di sebentar di sini ya, ini area demand ya di posisi ini. Nanti kita akan cek di sini ya, kurang lebihnya di sini. Yang pertama ini ya pas dekat dengan area batas konfirmasi untuk terjadinya penurunan ya di wilayah konsolidasi. Ini kan ada consolidation box ya di posisi ini. Nanti kita cek artinya seperti ini. Oke, saya akan perkecil dulu aja ya di time frame 1 jam. Nah, itu adalah zonanya dan skenario saya akan tunggu. Yang pertama saya akan cek dulu di wilayah area ini berkisaran antara 1953 ya, poin 30 sekian sampai dengan low monthly-nya 1949.67. Artinya kalau masuki area ini jika mana ada konfirmasi ada bearish engulfing, ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di posisi ini, saya akan buy dengan target tentunya sampai dengan target wilayah area zona sell memasuki order block yang ada di time frame 4 jam di posisi ini. Oke, itu targetnya ya. Ini saya akan tunggu koreksinya dulu ya. Dan kemudian kalau terjadinya impulsif bearish, masih impulsif, maka saya akan tunggu sampai order block yang ada di time frame 15 menit tadi ya di posisi ini. Ya, minimal di sini. Kalau nanti di sini ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di posisi ini, maka saya akan buy di area ini ya dengan target tentunya target 1 sampai dengan posisi zona sell yang ada di order block time frame 4 jam. Karena di posisi tersebut ya menurut saya jika mana di sini juga ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in set down, maka menunjukkan aksi penurunan kembali. Ya, semoga aja skenario ini sesuai ya. Ya, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten dan tentunya penurunannya minimal mendekati open weekly ya. Tadi sudah saya katakan minggu ini minimal aja membentuk long legs doji itu udah bagus. Ya. Oke, sampai area sini.
Ya, syukur-syukur sampai bearish ya tentunya. Nah, gambarannya seperti ini. Oke, ya ini gambaran saya dari skenario saya. Artinya saya akan menunggu dan melihat nanti polanya ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dan kita akan berlanjut di analisa berikutnya di review sore ya, sambil kita tunggu wilayah-wilayahnya, area-areanya, baik di kisaran antara 1953.41 ya sampai dengan 1949.67, pantau wilayah tersebut, dan order block di zona buy 1945.60 sampai 1942.16. Oke, di wilayah tersebut. Dan sebentar ini saya akan tambahin lagi untuk zona pantaunya ada di sini. Ya, di bawah zona buy ini untuk zona pantau. Semuanya membutuhkan konfirmasi jika mau entry ya. Ya, ini aja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tentunya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, dan support selalu channel Zona Forex. Caranya bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.